Kalau kalau saya perkenalkan, nama ibu Norma. Nih, kamu boleh panggil ibu Norma. Ibu merupakan mahasiswa dari UPI PPK Prajakarta. Mungkin ada beberapa hal yang mau ibu tanyakan ke kamu gitu ya. Nah, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu. Ibu ingin menyampaikan tujuan wawancara ini. Nah, kita hari ini akan menelusuri lebih jauh apa saja kebutuhan yang diperlukan sama kamu, khususnya dalam mata pelajaran yang kamu sukai dan kamu tidak sukai. Wawancara ini juga menjadi bagian dari tugas perkuliahan ibu. Dalam tugas ini ibu mengambil beberapa sampel, salah satunya itu 3 peserta didik kamu sama teman-teman yang lain. Nah, boleh langsung ke pertanyaannya ya. Silahkan perkenalkan nama lengkap, umur dan alamatnya. Perkenalkan, nama saya Nafia Cesaria Putri, umur saya 12. Jalan Babakan Cianjur, RT 4 RT 7. Jalan Babakan Cianjur ya. RT 4 RW 7. Umurnya 12. Namanya Novia ya. Kalau boleh tahu apa hobinya? Hobi saya bermain basket. Terus mata pelajaran apa yang paling Novia sukai? Matematika. Kalau mata pelajaran yang tidak disukainya, yang kurang disukainya? Bahasa Indonesia. Cita-cita Novia? Menjadi pramugari. Kalau sekarang Novia ada ikut les di luar gak selain di sekolah? Asalnya ikut les, tapi karena gurunya pindah ke Buah Batu jadi enggak. Oh, jadi sekarang gak ada juga. Novia punya HP? Biasanya Novia menggunakan HP buat apa aja? Contohnya? Buat ngabarin orang tua. Terus? Atau kita jemput kalau di sekolah. Terus ya cari informasi dari grup sekolah. Terus? Main sama teman, suka ngabarin dulu sih. Komunikasi sama temen ya? Iya. Udah? Kalau lagi belajar, kalau suka searching dipakai HP? Ya. Oke, lanjut ya. Biasanya Novia paling suka belajar dengan cara gimana? Misalkan dengerin musik atau apa gitu. Kalau misalnya lagi gambar atau melukis, lebih enak apa sih? Bisa musik. Kalau misalnya lagi belajar kayak gitu, enaknya main game. Sambil main game. Oh, diseling-seling itu belajar dulu terus main game. Ya gitu, kayak belajarnya sambil main game. Oh, sambil bermain gitu. Iya. Novia paling tertarik kalau belajar itu dilihat dari warnanya, gambar, grafik, atau mengandalkan pendengaran dari musik itu lebih gampang diingatnya dengan yang mana gitu dari mendengar. Lebih suka sama apa yang mendengar. Terus Novia belajarnya lebih suka sendiri atau bareng sama teman-teman atau kelompok? Lebih suka bareng sama teman-teman.
siapa juga ya, dua-duanya bisa. Kalau misalkan Nopian ya, cara ngerjain tugasnya lebih suka gimana gitu caranya, ataukah yang mudah dulu atau yang waktunya lebih dekat dulu gitu dikerjain gimana? Yang lebih mudah, yang lebih gampang, terus yang terakhir yang lebih susah itu palingan beres yang itu baru selesai yang itu. Yang gampang-gampang dulu berarti ya. Kenapa Novia suka pelajaran matematika? Karena kayak lebih banyak gamesnya kalau sama Bulia, tapi gak tahu sama guru lain. Pas sama gurunya. Terus selain itu ada lagi gak? Kadang kayak sering kalau misalnya Novia bisa kata bu itu kasih tahu aja yang lain, coba gini kayak lebih suka bantuin temen gitu. Oke. Terus Bulia kalau belajar MTK-nya ngomong aja atau pakai media atau pakai video gitu? Kadang pakai video, kadang suka pakai dijelasin sendiri gitu. Nah, terus kenapa Novia nggak suka pelajaran Indonesia? Alasannya apa? Karena ada yang Novia nggak ngerti, kalau udah beberapa tahun Novia nggak ngerti terus kalau udah dijelasin. Susah dipahami ya? Iya. Susah dipahami itu karena Novia bosen sama gaya belajarnya atau emang kalau pakai video jadi Novia jadi suka gitu? Gimana? Kayaknya lebih suka lihat video karena bosen gitu aja. Bosen belajarnya. Novia kan di SD ini udah 5 tahun ya. Nah, kebanyakan guru di sini itu menyenangkan atau kayak gimana gitu? Kayak lebih banyak kegiatan gitu, kayak rame aja udah Rame gitu gitu. bahagia. Menyenangkan karena banyak kegiatan gitu ya. Iya. Ada guru-guru yang suka marah? Ada. Nah, Novia ngerasanya selama di kelas 5 gurunya itu mengajak Novia buat aktif belajar gak? Iya, di pengembangan Novia lebih berkembang. Lebih berkembang. Kenapa Novia merasa gitu? Salah satunya apa contohnya? Karena bola itu kayak membuat anak-anak kan Novia nggak semangat nih, karena bosan belajarnya, tapi bola selalu mencari kegiatan biar anak-anak semangat belajar. Jadi gak bosan gitu ngajarnya ya? Enggak. Tadi berarti Bulia ngajar di kelasnya bisa dengan ngomong aja, bisa dengan video, betul? Tapi itu bervariasinya di satu mata pelajaran aja atau semua mata pelajaran? Semua mata pelajaran. Kecuali tadi Indonesia.
biasanya kalau Novia belajar, Novia lebih senang di buku atau di nyari di internet? Lebih suka di internet. Nyari di internet. Berarti kalau di buku juga sering baca-baca nggak? Suka, tapi kalau misalnya lagi dalam pelajaran. Oh iya. Ya. Halo, selamat pagi Nafisa. Kenalkan, nama Ibu Fadia Asmedina Aulia. Bisa boleh panggil Ibu Fadia atau Ibu Fat. Nah, Ibu adalah mahasiswa PPG Praja Batan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mungkin Nafisa pernah melihat Ibu ya pas di sekolah gitu, pas lagi di sini gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau ucap terima kasih nih ke Nafisa karena udah mau meluangkan waktunya untuk Ibu wawancara ya. Nah, Ibu ingin menyampaikan tujuan wawancara kita hari ini, yaitu untuk menelusuri atau mencari tahu lebih jauh apa saja kebutuhan yang biasanya diperlukan oleh peserta didik. Peserta didik ini maksudnya Nafisa ya. Nah, khususnya wawancara ini tuh bagian dari tugas perkuliahan Ibu. Makanya dan tugas ini Ibu melakukan wawancara ya kepada siswa langsung. Nah, sekarang Ibu meminta kepada Nafisa, silakan perkenalkan diri Nafisa dari nama lengkap, kelas, umur, dan alamat. Silakan. Nama saya Nafisa Nisa, kelas 5C, umur 11 tahun. Sebentar. Koirunisa, Nafisa Koirunisa, umur 11 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Babakan Radio. Alamat Jalan Babakan Radio di mana? di sana di belakang. Oh, di belakang sekolah. Oh iya. Dekat lah ya ke sekolah. Iya. Jalan kaki berarti ke sekolah ya? Iya. Oke, sebentar ini sambil dicatat ya. Nah, kalau boleh tahu nih hobi Nafisa apa? Mewarnai sama menggambar. Kemarin itu dong lomba yang di Faber Castell, Iya. mewarnai dan menggambar. Gimana tuh kemarin pas lomba? Seru nggak? Seru. Juara nggak? Juara. Ih, hebat, ibu lupa soalnya. Tadi itu ada yang ibu fotoin hasil ininya. Di kelas berapa ya? Ibu lupa yang di pojok sana itu. Bukan pas Nafisa kan ya? Lupa lagi, ada yang bagus juga waktu itu. Nah, kalau boleh tahu cita-cita Nafisa apa? Dok, aku pengen jadi apa ya nanti kalau udah besar gitu. Ini sih pramugari. Yes, hebat, pramugari jarang. Pramugari apa? Pesawat. Iya, maksudnya pesawatnya apa, udah tahu belum? Batik Air atau Emirates itu yang keren banget itu. Nggak tahu. Udah lihat-lihat belum gimana tuh pramugari tuh persyaratannya? Nah, itu ya harus ini, harus tinggi badan, terus ininya segala macam lah ya ke pramugari mah keren. Nah, kalau sekarang nih Nafisa ada yang ngikutin itu nggak? Kayak bimbel, les privat gitu? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Terus Nafisa punya handphone sendiri dari rumah? Punya. Punya. Biasanya Nafisa kalau pakai handphone itu digunain untuk apa? Buat kayak chat sama teman gitu. Chat sama teman, terus apa lagi? Kadang buat nonton Nonton di mana? di TikTok. Wah, ibu juga sering pakai TikTok. Di TikTok, terus apa lagi? Udah Kerja. Pakai Google nggak? Pakai. Searching ya, browsing namanya teh. Browsing di Google. Main sosmed nggak? Instagram kan? paling TikTok doang. TikTok doang ya, sosial media. Nah, sekarang aku mau nanya ke ini. Nafisa biasanya kalau belajar, mau belajar apapun, nggak belajar di kelas doang ya. Biasanya kalau belajar itu sukanya dengan cara apa? Misalnya aku mampu belajarnya misalnya harus sambil dengerin musik misalnya, atau harus sambil makan, kan ada tuh orang yang kayak gitu. Kalau Nafisa gimana?
biasanya di rumah gimana ya kalau belajar senangnya gitu? Belajar aja. Nggak duduk gitu jadi di meja gitu nulis terus sambil apa gitu? Duduk. Nggak apa melakukan apa gitu yang lain? Atau dengan apa misalnya? Harus ada benda apa gitu di sekitar Nafisa? Harus paling suka pakein HP Belajar dengan handphone. Handphonenya diapain maksudnya? buat searching. Oh, buat browsingnya. Terus ada saudara apa lagi gitu? Yang bikin senang kamu gitu, jadi kamu teh semangat belajarnya. Atau misalnya kamu harus apalah dengerin apa nonton mungkin sebelum nonton gitu? Nggak? Enggak ya. Oke. Nah, ini kalau lagi belajar, biasanya Nafisa tuh lebih tertarik dengan warna, gambar, atau dengan mengandalkan pendengaran Nafisa saat memahami pelajaran, atau Nafisa lebih mudah mengingat pelajaran apabila Nafisa tuh ikut bergerak juga. Lebih suka di mana? Kalau itu yang tadi warna. Iya pasti ya kan Nafisa lebih suka ini ya, ada warna-warna ya lah ya kalau belajar. Lebih suka ada unsur warna, gambar. Senang banget berarti di kelas suka gambar ya. Ada tuh kayak kelas ibu juga, lagi guru lagi ngejelasin kan, tapi dia sambil gambar. Gak apa-apa sih ibu suka gitu gambarnya, cuman takutnya nggak paham kalau pas lagi belajar gitu. Nah kalau lagi belajar, Nafisa suka belajar sendiri, berpasangan, maksudnya sama 2 orang, atau berkelompok? Berpasangan Pasangan. Sama siapa biasanya? sama mama. Sama mama. Kalau di kelas ada bestinya nggak? Ada Siapa? Naura. Di kelas sama Naura. Nah kalau misalnya Nafisa disuruh nih di kelas belajar sama kelompok, nah Nafisa tanya teman-temannya yang kayak apa? Apa aja sih? Misalnya kamu nggak suka teman-teman yang apa ya cuman pengen terima bersih doang gitu, aku doang yang ngerjain gitu kan, ada yang kayak gitu. Atau aku nggak suka sama teman-teman yang berisik gitu, atau aku suka gitu teman-teman yang enjoy gitu, yang seneng gitu kita kerja kelompok gitu. Itu gimana? Udah nggak tuh biasanya di kelas kan sudah dibagi kelompok tuh Ya. pasti kan kamu mungkin sebagian orang ada yang aku malas sama dia gitu karena dia seperti ini. Gimana? Kamu sama anak yang kayak nakal gak bisa diam. Gak mau sama yang nakal nggak bisa diem. Oke. Nah Nafisa kalau lagi milih teman belajar atau ngerjain tugas, biasanya Nafisa gimana? Cara Nafisa milih teman belajar, temen yang mau diajak belajar gitu, aku mau ngajak dia lah, kayaknya dia ini deh, pinter deh gitu. Menurut Nafisa kalau teman yang diajak belajar atau ngerjain tugas itu yang seperti apa? Yang rajin. Temen yang rajin intinya ya. Siapa lagi? Yang baik. Yang baik. Yang baik itu gimana maksudnya? Kayak sopan gitu. Sopan. Udah itu. Kalau pelajaran apa yang Nafisa sukai? Paling disukai? PJOK. PJOK tapi ya bukan ini apa seni budaya, ada seni budaya? Iya, kadang saya suka susah gitu. Ini tuh Nafisa ya. Nafisa tuh saya dari awal tuh sukanya yang bergambar, ada warna-warna, tapi pelajaran yang paling disukai justru PJOK yang banyak bergerak gitu. Di PJOK ada warna-warna juga ya. Kenapa Nafisa malah suka PJOK bukan seni budaya? Karena seru gitu. Serunya gimana? Saya karena gurunya ganteng misalnya, atau karena PJOK
eh, ada Bu satu olahraga yang paling aku suka, misalnya apa ya misalnya badminton kamu suka itu atau apa Iya. gitu ya. Kayak ada yang aku suka itu dari pelajarannya. Apa tuh? Kayak kadang suka main badminton terus bola beracun gitu. Bola beracun? Ya, Gimana tuh men? kayak main lempar bola gitu. Oh, lempar bola. Pernah dimainin di sini? Pernah. Lempar bola baru. Gue belum tahu nih lempar bola gimana maksudnya. Permainan. Terus apa lagi? Udah. Udah itu aja. Nggak ada lagi faktor lain, alasan lain kenapa suka PJOK? Atau Nafisanya pas PJOK tuh Nafisa selalu jadi yang paling unggul misalnya, yang paling cepet gitu, dapat poin misalnya gitu. Nah kalau yang paling gak disukai apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa tuh? Susah. Susahnya gimana? Gak ngerti. Gak ngertinya kenapa sayang? Gak tahu bahasa Inggris. Nggak tahu bahasa Inggris gitu. Nggak ngerti bahasa Inggris. Nah emang gimana sih biasanya guru yang ngajar bahasa Inggris sampai Nafisa tuh nggak suka gitu? Ini kita cerita aja ya, bukan gibah atau apa gitu. Kan kita cerita aja gitu. Gimana coba guru bahasa Inggrisnya kalau lagi ngajar? Kurang ngejelasin apa? Tentang materinya. Jadi ngapain gurunya di kelas? Palingan waktu itu cuma masih tugas gini gak dijelasin, gak dibahas aja. Jarang yang ngejelasin langsung masih ya, ini tugasnya ini gimana mau paham, bukan bahasa kita gitu. Nah, ini secara umum nih, kalau guru-guru di sini biasanya cara ngajarnya gimana? Apakah menyenangkan bagi Nafisa atau enggak? Menyenangkan. Gimana? Kenapa tuh menyenangkan? Karena gurunya asik, tapi ada sebagian yang kurang. Sebagian kurang? Kurang ramah. Kurang ramah. Oke. Gurunya asik, sebagian kurang ramah. Friendly ya, anak-anak ya maksudnya. Karena gurunya asik. Oh asik gitu ya. Kalian lebih senang ke guru-guru yang friendly gitu ya, yang bisa inilah gitu ya. Gak killer. Nah, emang ada sih yang killer? Tahu killer kan? Iya. Ada yang killer di sini? Siapa ya? Yang nggak usah disebut namanya, ada berarti ya? Ada mungkin. Ada mungkin. Terus biasanya cara ngajarnya gimana lagi? Selain ibu itu menyenangkan atau bapak itu asik orangnya, maksudnya apakah di kelas dia biasanya suka pakai bawa-bawa apa ya, misalnya bawa benda apa gitu yang baru dilihat sama kalian gitu, misalnya si ibu kan sok kreatif gitu misalnya, itu gimana? Suka belajar sambil main gitu, main game. Belajar sambil main game. Nah biasanya guru biasanya kalau di kelas Nafisa itu suka selalu nyuruh kalian buat aktif nggak? Ayo anak-anak ibu berikan pendapatnya misalnya gitu, ada suka ya? Suka. Nah, terus di kelas juga biasanya guru Nafisa kalau lagi ngajar suka ngasih game nggak? Nonton video misalnya juga di YouTube atau kegiatan lain lah selain jelasin pelajaran doang gitu? Suka juga ya? Sering ya?
Lebih sering apa tuh? Yang sambil main, sambil nonton video, atau apa lagi? Nonton video. Seringnya nonton video. Sering nonton video di YouTube ya? Iya. Karena itu yang paling praktis. Kalau permainan, guru perlu mikirin lagi. Ini nanti aku harus nyiapin apa, terus permainan gimana, anaknya kondusif nggak nanti ya. Itu biasanya pikiran guru kalau mau pakai game. Jadi ya yang paling simpel mah, buka YouTube, pakai proyektor, tayangin video udah. Kalian pun senang. Nah biasanya kalau lagi belajar, sumber belajar apa yang biasanya digunakan Nafisa? Cari materinya gitu. Cari apa saja lah gitu, info-info tentang pelajaran itu. Di mananya gitu? Iya, Di buku. paket ya. Buku paket. Ada lagi nggak? Misalnya disuruh nyari dari Google, masih kelas ada nggak? Iya ada. Dari Google. Ibu juga kalau ngajar langsung ditayangin kan, kita nyari bareng di Google gitu. Ada nggak misalnya sumber pelajarannya itu dari alam sekitar atau dari orang-orang sekitar? Enggak. Misalnya kalau lagi pelajaran IPA atau IPAS ya, pelajaran IPAS itu ada nggak misalnya kalian ke lingkungan sekolah meneliti apa gitu, melihat apa gitu? Suka Apa tuh biasanya? kayak melihat tanaman gitu. Itu ada dari alam. Iya. Pas IPAS melihat apa? Tumbuhannya. Tumbuhan apa? Tanaman obat Tanaman obat di mana? di lingkungan sekolah. Ada apa di sini? Ada pohon tanaman jahe, Oke, tanaman jahe, terus temulawak, temulawak. apa lagi ya? Lupa lagi. Dia ada dari alam. Kalau dari orang ada nggak? Saya kalian pada mau wawancarai pedagang. Wawancara pedagang. Masih ada tuh biasanya materi apa yang kita Sesi 1 udah dulu. belum nggak masuknya ini pelajaran apa? Misalnya lebih dekat ke pelajaran. Nah, di mana nanti sesi kedua? Oh, udah ngerti ya sudah. Udah. Oh ini ya. Oke, sampai ada. Suaranya. Rumahnya apa dari depan? Enggak. Tapi masih dekat sekolah kan? Perkenalkan, ini kita belajar ya. Ibu di sini akan mewawancarai kamu selaku siswa untuk menggali lebih dalam terkait pembelajaran materi. Nah, ibu mau tahu nama lengkapnya kan ya siapa? Besarin suaranya. Oh iya. Novina. Nah, kalau hobinya apa gitu? Masak. Suka masak apa? Pancake. Nah, kalau cita-cita? Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Sering bukan orang ya. Nah, sebelumnya sudah pernah mengikuti bimbel atau semacamnya saya
jadi kayak ada game gitu. Terus misalkan kalau terkait ketertarikan, lebih tertarik untuk melihat warna, gambar, grafik atau berupa pendengaran video? Pendengaran. Lebih ke video ya. Nah, terus ketika belajar lebih suka belajar secara individu sendiri, berpasangan dengan orang lain atau berkelompok sama-sama? Berpasangan ya, dengan teman sebangku gitu. Kalau memilih teman dalam kegiatan mengerjakan tugas, yang tadi lebih suka kelompok atau pasangan? Nah, terkait pelajaran apa mata pelajaran yang menekannya suka bahasa Inggris. Kenapa suka bahasa Inggris? Mau pelajari bahasa asing. Seru belajar bahasa Inggris. Apa yang serunya? Sambil main game. Terus apa lagi selain main game? Kalau kalau pelajaran yang tidak disukai apa? Matematika. Kenapa? Banyak kerumus ya. Nah, tadi kan yang tadi suka itu matematika. Nah, kenapa? Apakah dari cara mengajar guru atau apa? Emang gak suka aja? Lebih ke bahasa ya. Kalau selama ini gitu, cara mengajar guru seperti Budia itu gimana caranya, menyenangkan atau seperti apa? Menyenangkan. Tadi banyak game yang Budia. Terus selama kegiatan belajar di kelas gitu, apakah guru itu selalu menuntut aktif kita selama pembelajaran? Tidak. Kenapa? Kalau ada diskusi itu kan menuntut aktif. Terus kalau variasi terkait pembelajaran, apakah suka ada tadi suka ada permainan yang menonton video? Selain itu apa lagi kalau kuliah? Game video ya. Kalau sumber belajar yang digunakan ketika pembelajaran itu apa? Misalkan buku atau buku. Selain buku ada lagi tak? Video pembelajaran. Ya. Lanjut dari pertanyaan tadi, langsung aja ya. Kalau misalnya Ibu bertanya tentang pelajaran bahasa Indonesia tadi, bagaimana pandangan Novia terus terkait pembelajarannya sama guru? Kalau tentang gurunya baik ya. Kalau misalnya tentang pelajarannya, Novia tuh kayak kurang paham. Terus kalau udah beberapa lagi dijelasin, kalau dijelasin lebih detail tuh Novia tuh kayak lebih
ngerti tapi gak terlalu ngerti terus lupa besoknya gitu. Gurunya selain baik apa menyenangkan apa? Menyenangkan, terus ya selalu membuat Novia semangat, hibur gitu. Dari kalau misalkan ibu nanya 1 sampai 10, pelajaran bahasa Indonesia itu berapa? Kalau walaupun Novia nggak suka tapi Novia kayak senang gitu belajar bahasa Indonesia tuh 8. Alasannya tadi karena walaupun gak suka tapi pengen belajar gitu. Iya. Kalau Novia lagi belajar bahasa Indonesia bisa gak konsentrasinya saat dari awal sampai akhir? Kalau misalnya lagi dijelasin tentang tugas banget itu Novia bakal konsentrasi. Oh, dia perhatiin tugasnya apa? Ya, tugasnya apa terus biar karena Novia bisa jawab, tapi harus bisa ngertiin guru itu gimana gitu jelasinnya. Kalau lagi si gurunya ngejelasin, Novia konsentrasi gak? Konsentrasi. Saat belajar Indonesia yang kemarin, apa yang paling Novia ingat dari pelajaran itu? Apakah materinya atau cara belajarnya? Tentang belajarnya tuh kalau bahasa Indonesia tuh kayak sering main game karena Suka main game juga? iya suka main game. Terus Novia lebih suka ke pelajaran bahasa Indonesia itu tentang imbuhan per yang tentang imbuhan. Imbuhan Ya, gitu. Sambil bermain itu sesekali atau sering? Kadang kalau misalnya kayaknya sering deh. Ya. Kalau menggunakan medianya sering nggak? Kalau lagi kerja kelompok gitu aja. Iya. Novia merasa kesulitan nggak kalau misalkan diberi soal gitu ya tentang bahasa Indonesia, tapi si soalnya itu teh beda dari yang Bulian contohin gitu sebelumnya. Merasa kesulitan? Bingung. Merasa bingung. Terus yang Novia lakuin apa? Diam aja atau nanya atau gimana? Kalau misalnya ada soal itu biasanya Novia nanya dulu ke teman-teman gimana. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, aku juga belum dikasih tahu sama ibu. Novia beraniin diri untuk nanya ke ibu dia. Berarti kalau misalkan nanya ke teman atau guru itu kan sering Novia lakukan kan? Kalau misalkan Novia nanya ke guru terus karena gak paham materi, terus apa yang guru lakukan ke Novia? Biasanya langsung dijelasin ke Novia. Terus kasih tahu ke teman-teman yang lain kalau gini. Novia jelasin ke teman yang lain.
Berarti kalau misalkan Novia udah tahu caranya, misalkan kan Novia awalnya nggak paham, terus nanya ke ibu, dia kasih tahu sama ibu. Nah itu Novia kasih tahu lagi gak caranya ke teman-teman biar teman-teman ngerti. Dikasih tahu kami disuruh. Oh, dikasih tahu karena dari gurunya ya. Misalkan Novia, karena Novia udah tahu, coba kasih tahu teman-teman yang lain. Ya. Tadi seringnya bahasa Indonesia itu pakai media, jarang kan media kalau berkelompok aja. Terus berarti kebanyakan itu ceramah atau gimana? Ceramah. Iya. Menurut Novia, kalau diskusi kelompok itu menyenangkan atau tidak? Kalau misalnya dapat orang yang selalu nggak mau bekerja, inginnya enak, tapi ya susah. Tergantung temennya. Iya. Terus kalau misalkan Novia berkelompok itu malahan nambah Novia kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau nambah ringan gitu tugasnya? Lebih susah. Lebih susah kalau teman-temannya tadi kayak yang nggak ngebantuin. Terus Novia senang gak kalau misalkan di bahasa Indonesia itu ada praktek-praktek gitu, misalkan kayak praktek membaca puisi atau gitu, seneng gak? Senang. Seneng. Kenapa? Karena kalau misalnya nulis itu kan kalau bahasa nih, misalnya ada praktek-praktek, mereka lebih suka itu. Oh, seneng karena nah, satu kali lagi, kalau belajar bahasa Indonesia itu Novia lebih tertarik menggunakan media apa, kayak misalkan buku, komik, atau lewat video, atau lewat rekaman? Aman. Rekaman. Kenapa? Karena biar bisa langsung mengerti gitu, kan dengar. Diulang-ulang juga bisa ya? Oke. Jadi Novia itu tidak suka belajar pelajaran bahasa Indonesia, benar? Bahasa Indonesia karena materinya kurang dipahami gitu ya? Dipahami kurang dipahaminya itu karena penyampaian dari gurunya atau karena Novia yang menerimanya kurang bisa memahami? Novelnya sih kayak yang kurang bisa memahami. Berarti cara Bulia ngajar itu udah bisa Novia pahami, tapi Novia belum bisa menerima itu materinya. Belum suka belajar sama media audio sama rekaman kan tadi lebih sukanya. Nah terus Novia lebih suka diberikan tugas soal itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk praktek atau dalam bentuk mengerjakan isian atau gimana? Lebih suka praktek. Prakteknya sendiri atau sama teman-teman? Berkelompok. Oke, terima kasih ya Novia udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Nah nanti
informasi yang ibu dapatkan dari Nupia bakal ibu tindak lanjuti. Maksudnya itu ibu akan cari biar gimana Nupia nanti bisa senang belajar bahasa Indonesia gitu ya, sampai bisa dari Nupia gampang memahaminya gitu ya. Makasih ya. Oke, nggak bisa kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ibu mau nanya tentang pelajaran bahasa Indonesia. Gimana pandangan Nafisa tentang pelajaran bahasa Indonesia di kelas? Pandangan itu maksudnya pendapat Nafisa gitu. Apakah bahasa Indonesia itu seru ya? Oke. Terus seru terus gimana? Gampang. Indonesia filosofannya bagi orang. Nah, kalau yang Nafisa nggak sukai dari bahasa Indonesia apa? Bagian yang mungkin membuat Nafisa kesulitan gitu di bahasa Indonesia. Berarti nilai bahasa Indonesia Nafisa selalu 100 gitu? Ada yang mungkin yang bikin Nafisa kurang suka gitu dengan bahasa Indonesia? Ada? Apa? Kalau disuruh wawancara, Kayak kalau disuruh wawancara. Kenapa tuh? bingung bikin pertanyaannya sama malu buat nanya-nanya. Kalau dari pelajarannya ada nggak? Misalnya pelajaran materi apa gitu, misalnya yang susah gitu. Apakah misalnya apa ya bahasa Indonesia di sini? Bikin puisi itu mungkin susah atau Bikin pidato. pidato? Oke. Pidato. Kenapa tuh susah ya? Iya. Nah, kalau dari skala 1 dari 1 sampai 10 seberapa suka Nafisa dengan bahasa Indonesia? Kenapa Nafisa ngasih skala 8? Susah gampang. Emang sih justru kalau di zaman ibu dulu, pas dulu kan zaman ibu ada ujian nasional, itu justru yang nilainya paling rendah tuh bahasa Indonesia biasanya, malah bahasa sendiri yang jelek nih. Karena biasanya anak-anak itu ya siswa tuh suka ngeremehin bahasa kita dah gitu, ngapain kita belajar sungguh-sungguh gitu, dan kayak gitu. Padahal bahasa Indonesia tuh ya ada juga lah yang bagian yang susahnya gitu. Nah, kalau lagi belajar bahasa Indonesia, Nafisa bisa nggak konsentrasi dengan baik? Bisa. Nafisa bisa nggak memahami penjelasan guru ketika belajar bahasa Indonesia? Bisa. Nah, Nafisa ada nggak ngalamin kesulitan, misalnya lagi ngerjain soal bahasa Indonesia gitu, terus soalnya itu beda dengan contoh yang dikasih guru? Pernah nggak gitu? Kayak gitu ya, yang dijelasin apa, yang dikasih tugasnya apa. Nah, biasanya Nafisa ngapain tuh kalau lagi kesulitan gitu? Gimana cara ngatasinnya? Menanyakan kepada guru.
lagi. Nafisa pernah nggak nanya ke guru atau ke teman saat nggak paham materi bahasa Indonesia? Pernah. Nah, kalau ada misalnya Nafisa sendiri atau teman-teman Nafisa yang bertanya karena nggak paham pelajaran bahasa Indonesia, apa yang guru di kelas Nafisa lakukan? Jelasin lagi. Menjelaskan. Nafisa pernah nggak kayak ngejelasin lagi cara mengerjakan soal ke teman-teman Nafisa di pelajaran bahasa Indonesia? Saya Nafisa pernah ditanya gitu. Pernah. Nah, ya. Nah, kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, seperti apa tuh biasanya yang dilakukan sama guru Nafisa? Apakah hanya mengandalkan buku atau ibu wali kelasnya pernah pakai video atau apa lagi bahasa Indonesia? Pakai media kayak apa gitu ya, pakai alat atau apa gitu, benda-benda yang dibawa kelas, atau ada kegiatan menggunting-gunting, nempel-nempel, gimana biasanya yang paling bisa ingat itu apa aja? Pakai buku apa? Buku lagi. Oh, kalau cara ngajarnya ceramah atau pakai diskusi kelompok? Ceramah. Kalau belajarnya pakai diskusi kelompok, menurut Nafisa itu membantu nggak buat Nafisa paham? Membantu. Kenapa tuh? Karena bisa kerja sama yang lain. Oke, bisa kerjasama. Kalau belajar bahasa Indonesia dengan praktik suka nggak? Pernah atau gitu? Ada praktiknya gitu? Kayak menggunting dia. Boleh yang gunting. Suka. Biasanya kegiatan gunting. Atau kalau dia praktik pidato ya biasanya praktik tuh. Tampil ke depan coba. Ada nggak? Tapi jarang. Jarang, apalagi biasanya suka maju ke depan tuh. Presentasi kelompok. Presentasi kelompok terus apa lagi? Itu aja ya. Kalau belajar Indonesia, bahasa Indonesia, Nafisa lebih tertarik pakai media apa? Apakah misalnya pakai buku media cetak, misalnya buku paket, komik, majalah, novel, atau pakai yang bergambar ada suaranya, misalnya kayak video yang gitu, atau animasi, atau yang bentuknya suara kayak rekaman, podcast, Video. suka pakai video. Video apa tuh biasanya yang ditampilin guru? Seingat Nafisa. Tentang pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya? Kayak kartun gitu. Kartun. Paham ya kayak gitu? Nah, jadi di sini ibu mau nyoba simpulkan ya. Jadi kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya susah-susah gampang menurut Nafisa. Nah, yang bikin Nafisa itu kurang suka bahasa Indonesia karena misalnya disuruh bikin kayak wawancara, menentukan pertanyaan sendiri, terus bikin teks pidato gitu ya. Itu yang Nafisa kurang suka dari bahasa Indonesia. Nafisa lebih suka belajarnya dengan menonton video. Menonton video.
Kalau nampilnya gitu Nafisa suka nggak yang menampil ke depan gitu? Nggak suka juga ya, menampilkan diri ya. Karena kalau Nafisa kan kalau di menggambar tadi suka gitu, di mewarnai menggambar Nafisa suka. Tapi kalau yang bentuknya tuh menampilkan diri Nafisa gitu ya, kayak iya aku berpidato, aku berpantun, berpuisi dengan luas, Nafisa kurang suka. Kenapa tuh? Karena kurang kayak gitu. Iya. Soal-soal bahasa Indonesia yang biasanya Nafisa susah itu apa? Yang susah dijawab? Ini kan soalnya kalau beda dari yang mencontohkan dulu, itu kan salah satu yang bikin Nafisa bingung. Itu perhatian. Terus soalnya panjang-panjang gitu kan, terlalu banyak ceritanya gitu. Kan bahasa Indonesia biasanya gitu, ceritanya panjang, pertanyaannya di bawah gitu. Soal yang teksnya panjang-panjang. Atau justru Nafisa suka baca? Suka nggak? Nggak terlalu. Jadi pasti Nafisa tuh kayaknya kalau ada soal yang panjang, males bacanya gitu ya. Kalau soal kayak gitu langsung dibaca aja soalnya. Jadi nggak dibaca semuanya, langsung ke soal, cari soalnya. Yang ditanyain apa, baru ke soalnya lihat, cari jawabannya di situ. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau dibaca dulu menghabiskan waktu. Tapi itulah bahasa Indonesia. Oke, nah makasih ya Nafisa udah mau berpartisipasi, bersedia menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu akan memastikan informasi yang diberikan oleh Nafisa tadi akan Ibu tindak lanjuti. Jadi tidak akan disalahgunakan gitu. Tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Semoga nanti Nafisa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadi orang sukses. Ya, makasih ya. Nanti insya Allah Ibu akan membuatkan solusi untuk Nafisa di pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, makasih Nafisa. Kita lanjut ya. Tadi akan Ibu mau minta tanggapannya pelajaran kan tadi lebih suka bahasa Inggris. Nah kalau terkait bahasa Indonesia ya bahasa kita sendiri, pandangan kamu suka kalau bahasa Indonesia? Suka. Seberapa suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Misalkan dari skala 1 sampai 10. Nah, dari 8 tersebut berarti nggak sampai suka banget gitu. Kalau suka banget kan bisa dari sampai 10. Nah, mengapa kamu memberikan skala 8? Suka lebih kan suka. Soalnya tadi ya lebih suka bahasa Inggris. Terus kalau belajar bahasa Indonesia suka bisa berkonsentrasi dengan baik. Ketika mendengarkan penjelasan itu dari guru, kamu bisa memahami. Ada kesulitan nggak di pembelajaran bahasa Indonesia? Misalkan dari contoh yang diberikan, terus tiba-tiba soal yang diberikan itu beda dengan contoh atau gimana?
Jadi kalau kesulitan dari bahasa Indonesia itu menurut kamu apa sih? Membuat apa? Pidato atau puisi atau apa? Puisi. Selain puisi ada pernah kan membuat puisi? Kan sulitnya gitu ya, kalau membuat puisi membutuhkan apa ya istilahnya, membutuhkan konsentrasi dan juga inspirasi. Apa yang kamu lakukan itu? Misalkan kan tugasnya harus buat puisi, nah, tapi kamu merasa sulit untuk mengatasi kesulitan itu, apa yang kamu lakukan? Melihat contoh gitu ya, referensi. Kalau misalkan ada yang tidak paham, kamu suka bertanya nggak ke guru atau teman, nggak suka ke guru atau teman? Enggak, cuman Ke teman. Terus misalkan kalau guru menemukan ada siswa lain gitu yang bertanya ketika belum memahami materi dengan baik, apa yang guru itu lakukan? Memberitahu, dijawabnya gitu ya, atau yang lain apa? Jawabnya langsung. Kalau misalkan kamu pernah menjelaskan kembali ya ke teman-teman, misalkan ada teman-teman yang nanya terkait soal, terus kamu suka ngasih tahu nggak cara penyelesaian soal ke teman-teman yang lain? Dalam belajar apa? Dalam materi apa di bahasa Indonesia? Ya. Kalau kegiatan pembelajaran, misalkan yang biasanya dilakukan oleh guru itu secara langsung melalui ceramah atau diskusi kelompok, lebih banyak diskusi gitu ya. Kalau tadi kan lebih banyak diskusinya, menurut kamu gitu, apakah kamu menyukai gitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan kegiatan diskusi? Suka. Kenapa suka dengan kegiatan diskusi? Lebih mudah berkoordinasi dengan yang lain. Kamu lebih senang ketika belajar itu tadi sebenarnya gitu ya, lewat kegiatan diskusi atau kegiatan individu? Misalkan kalau pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya, tadi kan terkait pembuatan puisi, terus kamu merasa kesulitan gitu ketika membuat puisi. Nah, kamu lebih tertarik menggunakan media jenis apa? Misalkan kalau media cetak ada pakai komik, terus lewat video atau berupa rekaman, berupa pendengaran rekaman. Oke, jadi kesimpulannya kamu tidak sebenarnya suka, tapi yang membuat tidak suka itu karena ketika membuat puisi gitu ya,
Terima kasih ya sudah bisa berpartisipasi dalam kegiatan